Buat channel YouTube CR7 pecahkan rekor. Siri siapkan Furuhashi sebagai pengganti Alvarez. Mudryk didukung untuk raih Ballon d'Or. Alasan Martin Paes absen di laga lawan Arab Saudi. Misteri pemain naturalisasi baru timnas di bulan September. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kamu Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 luarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Dilansir dari Sky Sport, Manchester City telah memutuskan untuk mencari pemain pengganti di posisi yang ditinggalkan Julian Alvarez. Pemain Celtic asal Jepang Kyogo Furuhashi muncul sebagai opsi terdepan yang akan segera ditindaklanjuti. Furuhashi telah dilihat langsung oleh Pep performanya ketika ciptakan gol melawan City di tur pramusim AS. Menurut pakar Sky Sport Chris Boyd, Furuhashi bisa jadi pemain yang bisa diandalkan dari sisi kecepatan dan etos kerjanya yang tinggi. Kemungkinan Furuhashi dilepas Celtic pun kini makin besar karena Celtic telah memiliki striker baru yakni Adam Ida. Beralih dari kabar Manchester sebelah, dilansir dari The Sun, ada pemandangan baru ketika beberapa staf MU yang melakukan aktivitas makannya tidak di ruangan tertentu, melainkan di meja berjajar yang disediakan pihak MU di dekat toilet. Hal tersebut diungkap oleh salah satu staf kepada salah satu reporter The Sun. Kebijakan tersebut terjadi karena imbas dari penghematan biaya yang dilakukan oleh manajemen MU di bawah Redcliffe. Manajemen MU mengurangi ruangan-ruangan khusus yang tak perlu termasuk ruang makan yang mewah. Namun pihak manajemen MU mengaku bahwa tempat makan yang disediakan dekat toilet tersebut sudah memenuhi standar. Masih kabar dari MU, dilansir dari Goal, tanggal 7 September nanti, Wayne Rooney akan kembali lagi merumput di Old Trafford. Pelatih Plymouth tersebut diundang masuk tim MU Legend yang akan melawan Celtic Legend dalam sebuah laga amal. Rooney tak sendirian, ia akan satu tim dengan Carrick, Fletcher, Nicky Butt hingga Paul Scholes. Laga amal tersebut diselenggarakan dengan tujuan membantu yayasan anak-anak di wilayah Greater Manchester dan sekitarnya. Dari Manchester bergeser ke London, dilansir dari Sport Bible, dua pemain Chelsea yakni Raheem Sterling dan Trevoh Chalobah telah dilucutin nomor punggungnya. Dua pemain tersebut memang sudah tak diinginkan oleh Enzo Maresca dan telah disuruh mencari klub baru oleh The Blues. Nomor punggung 7 milik Sterling kini diberikan kepada pemain baru Pedro Neto, sedangkan nomor 14 milik Chalobah diberikan kepada rekrutan anyar lainnya yakni Joe Felix. Masih kabar dari Chelsea, dilansir dari Goal, pemain Chelsea Mikhailo Mudryk telah didukung untuk memenangkan Ballon d'Or oleh rekan setimnya dari Ukraina, Georgi Sudakov. Meskipun Mudryk telah mengalami kesulitan bersama Chelsea, Sudakov tetap teguh pada keyakinannya bahwa Mudryk dapat mencapai puncak karir sepak bolanya dan menyandang predikat sebagai pemain terbaik dunia. Bahkan, Sudakov mengatakan bahwa potensi dari Mudryk tidak memiliki batas. Sudakov tidak sedang bercanda. Ia mengatakan hal tersebut secara serius saat diwawancarai oleh The Guardian. Sementara itu di Spanyol, sebuah plakat yang menampilkan nama Joe Felix di luar stadion Wanda Metropolitano telah dirusak dan dikotori oleh fans Atletico Madrid. Dilansir dari Daily Mail, peristiwa tersebut terjadi setelah Joe Felix resmi diumumkan sebagai pemain baru Chelsea. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat sampah berupa putung rokok dan kaleng bir kosong menutupi plakat lantai Walk of Legends milik Joe Felix tersebut. Beralih ke kabar sepak bola Italia, menurut jurnalis Relevo Matteo Moretto, Como segera mendapatkan pemain yang baru saja dilepas Barcelona, Sergi Roberto. Kontrak berdurasi 1 tahun telah disetujui antara kedua belah pihak. Sergi Roberto akan dipertemukan kembali dengan Cesc Fabregas. Keduanya pernah bermain bersama di Barcelona dari tahun 2011 hingga 2014. Mereka berdua punya target membuat Como bertahan di Serie A.
Dari Como pindah ke ibu kota, AS Roma. Dilansir dari Football Italia, Gianluigi Rossi telah melakukan ancang-ancang untuk mencari pengganti Paulo Dybala yang segera akan bergabung dengan Al-Qadsiah. Namun, calon pengganti Dybala harus memiliki kriteria yang dimau pelatih De Rossi, yakni bisa memainkan polanya 4-3-3. Ada 3 calon yang mengerucut dan segera akan ditindaklanjuti pihak AS Roma. Mereka adalah Matias Fernandes Pardo dari KAA Agen, Jeremy Boga dari Nice, dan Cyril Ngonge dari Napoli. Beralih ke kabar berikutnya. Dilansir dari Goal, kiper kawakan Jerman Manuel Neuer telah resmi mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Neuer mengakhiri karirnya di Der Panzer setelah mencatatkan 124 caps. Ia mengikuti jejak Ilkay Gundogan, Thomas Müller, dan Toni Kroos yang juga pensiun dari Der Panzer usai Euro 2024. Meski pensiun di timnas, namun Neuer masih akan bermain di level klub bersama Bayern Munchen. Berikutnya ada kabar dari rival Munchen yakni Dortmund. Dilansir dari The Sun, fans Dortmund berencana mengadakan demo besar-besaran pada laga pekan pertama Bundesliga melawan Frankfurt di Signal Iduna Park. Demo besar-besaran tersebut terjadi karena amarah dari fans di Borussen yang menentang kesepakatan sponsor dengan produsen senjata Rheinmetall. Demo fans Dortmund tersebut juga menyasar kepada Ketua Dewan Hans-Joachim Watzke yang dianggap terus membela kesepakatan dengan Rheinmetall. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Goal, UEFA telah mengumumkan secara resmi kapan jadwal pengundian UCL musim 2024-2025 akan digelar. Sistem drawing yang akan menggunakan perangkat komputer tersebut akan diselenggarakan pada Kamis 29 Agustus 2024 di Grimaldi Forum Monaco. Acara pengundian itu akan dimulai pada pukul 12 siang waktu Monaco atau kalau di Indonesia bagian barat sekitar pukul 5 sore. Pengundian tersebut disiarkan langsung secara gratis di situs website resmi UEFA.com dan juga akan disiarkan di beberapa jaringan mitra penyiaran UEFA. Berikutnya ada berita heboh dari Cristiano Ronaldo yang kini merambah menjadi YouTuber. Mega bintang asal Portugal itu baru saja meluncurkan kanal YouTube pribadi dengan nama You Are Cristiano. Kanal tersebut telah mengunggah beberapa video berdurasi pendek dan juga cuplikan shorts. Temanya beragam, namun tak lepas dari kehidupan pribadi CR7. Menurut laporan, channel tersebut sukses mencatatkan rekor sebagai kanal YouTube tercepat yang bisa menggait 1 juta subscribers hanya dalam waktu 90 menit. Berkat rekornya itu, CR7 pun langsung mendapatkan Golden Play Button dari YouTube. Sama halnya seperti CR7 yang punya mata pencaharian baru. Mantan pemain Chelsea, Frank Lampard juga baru saja mendapat mata pencaharian baru sebagai pakar di televisi. Dilansir dari The Sun, Lampard mendapatkan pekerjaan baru sebagai pakar khusus untuk tayangan Liga Champions di Amazon Prime. Ia akan bergabung dengan mantan pemain lainnya yang juga sebagai pakar di Amazon Prime seperti Clarence Seedorf, Daniel Sturridge, dan juga Gael Clichy. Kini saatnya beralih ke kabar sepak bola nasional. Upaya PSSI memperkuat timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi ternyata belum terhenti. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, akan ada 1 calon naturalisasi baru timnas yang akan diperkenalkan pada bulan September mendatang. Kata Arya, antara tanggal 3 hingga 7 September, publik tanah air akan tahu siapa pemain tersebut. Pasalnya, sang pemain akan datang pertama kali ke Indonesia untuk bertemu PSSI. Rencana setelah kedatangannya ke Indonesia, dokumen dan segala persyaratan si pemain akan segera diproses untuk dinaturalisasi. Dari kabar lainnya, Shin Taeyong baru-baru ini menyempatkan berkunjung ke pemusatan latihan timnas sepak bola amputasi Indonesia. Ia mengaku bangga dengan semangat juang para pemain. Menurutnya, semangat juang mereka harus dicontoh oleh anak asuhnya. Ia juga menegaskan bahwa timnas sepak bola amputasi Indonesia juga harus mendapatkan perhatian dari pecinta bola tanah air. Adapun timnas sepak bola amputasi Indonesia kini sedang menjalani TC jelang Piala Asia yang akan digelar pada 24 November sampai 4 Desember mendatang.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sayap potensial MU Facundo Pellistri akan segera berseragam Panathinaikos. Kesepakatan transfer secara permanen dengan mahar 6 juta euro telah disepakati oleh kedua klub. Pemain asal Uruguay tersebut akan menerima kontrak jangka panjang. Usut punya usut, bergabungnya Pellistri ke Panathinaikos ada campur tangan dari pelatih mereka yang juga berasal dari Uruguay, Diego Alonso. Beralih ke kabar Liverpool, dilansir Tribal Football, The Reds akan segera mengajukan opsi pertukaran pemain dengan Bayer Leverkusen. Bek Liverpool Sepp van de Berg yang sedang gencar diburu Die Werkself akan coba dilepas dengan syarat Liverpool mendapat gantinya, yakni bek Leverkusen Piero Hincapié. Tak hanya tukar pemain, namun menurut laporan Liverpool bersedia menyodorkan biaya tunai tambahan dalam kesepakatan transfer tersebut. Masih dari Liga Inggris, dilansir dari NY Times, Fulham segera mendapat bek baru dari Crystal Palace, Joachim Andersen. Menurut laporan, kedua klub telah sepakat untuk merampungkan transfer bek asal Denmark berusia 28 tahun tersebut. Kesepakatan transfer diangkat 30 juta pounds plus biaya tambahan. Andersen diharapkan sebagai ganti yang sepadan dari Tosin Adarabioyo dan Tim Rem yang hengkang musim ini. Beralih ke sepak bola Italia, menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, tawaran resmi yang diajukan oleh Como untuk mendapat gelandang Manchester City Massimo Perroni telah mendapat lampu hijau dari pihak The Citizen. Gelandang asal Argentina tersebut akan datang ke Stadio Giuseppe Sinigalia dengan status pinjaman selama semusim dengan kewajiban permanen di akhir musim. Tak hanya itu, The Citizen dilaporkan juga meminta klausul pembelian kembali Perroni di masa mendatang jika diperlukan. Lanjut ke kabar selanjutnya, ada kabar terbaru dari Memphis Depay yang belum mempunyai klub baru setelah dilepas oleh Atletico Madrid. Lansir dari The Sun, striker andalan timnas Belanda tersebut terlihat sedang berlatih sendirian di Monaco. Terlihat dalam video, striker berusia 30 tahun tersebut dengan rambut kribo dan tanpa mengenakan kaos, sedang memamerkan rutinitas latihannya bersama pelatih fisik pribadinya. Bergeser ke kabar PSG, dilansir dari Get Football News France, Luis Enrique mengatakan tak akan menetapkan siapa penendang utama penalti PSG musim ini. Ia lebih memilih fleksibel untuk menentukan siapa penendang penalti PSG jelang laga berlangsung. Enrique akan memilih siapa yang benar-benar siap menendang penalti pada saat laga. Hal ini dilakukan Enrique agar tidak timbul prasangka iri antara pemain. Hal tersebut sudah dipraktekkan oleh Enrique ketika menunjuk pemain pengganti Kolomouani untuk menendang penalti di laga melawan Le Havre. Dari sepak bola Jerman, Hamburger SV yang berada di Divisi 2 dikabarkan membagikan kursi bekas Stadion Volkspark Stadion yang sudah tak digunakan lagi selepas Euro 2024. Asal tahu saja, stadion tersebut mengalami pergantian kursi baru jelang Euro 2024 lalu. Nah, daripada menyimpannya, klub berinisiatif membagikannya kepada fans. Fans bisa membawanya cuma-cuma mulai Kamis 22 Agustus 2024. Namun syaratnya mereka dilarang menjual kembali kursi tersebut dan harus dijamin dengan surat pernyataan. Selain itu, fans juga dibatasi hanya mendapat 2 kursi per orang. Lanjut ke kabar selanjutnya, media Vietnam Soha kembali nyinyirin soal Indonesia. Kali ini mereka nyinyir tentang proses transfer Marcelino Ferdinand ke klub Championship Inggris, Oxford United. Soha terang-terangan menulis bahwa perekrutan Marcelino ke Oxford bukan karena berdasarkan penampilannya di lapangan, namun hanya karena koneksi orang dalam, yakni pemilik asal Indonesia Erick Thohir dan Anindya Bakri. Sementara itu, Tom Haye dilaporkan menolak tawaran untuk bergabung dengan klub Eredivisie Fortuna Sittard. Hal itu disampaikan langsung oleh agennya Verhoek. Dikutip dari Football International, Verhoek mengatakan bahwa Profesor Toha menolak karena kurang cocok dengan tawaran yang diajukan oleh Fortuna Sittard. Verhoek juga belum bisa memastikan kemana kliennya tersebut akan berlabuh sebelum jendela transfer ditutup akhir Agustus nanti. Dari Tom Haye beralih ke kabar Martin Paes. Paes dilaporkan belum bisa bermain di laga melawan Arab Saudi. Ia baru bisa membela timnas Indonesia pada laga melawan Australia pada tanggal 10 September di GBK. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Arab Saudi telah berlalu, yakni tanggal 5 Agustus lalu. Sementara batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia baru akan berakhir pada tanggal 3 September mendatang.